Memang jalan hidup tak bisa ditebak. Tuhan memang punya cara tersendiri untuk membahagiakan ciptaannya. Kini aku akan sedikit menceritakan arti kehidupan yang sebenarnya menurutku. Namaku Alvia Laurensa, yang biasa orang memanggilku Pia. Aku seorang gadis desa di kota Bandung yang hidup sederhana bersama ibuku. Ayahku sudah meninggal ketika aku berumur 10 tahun. Dan adikku kini sedang berkuliah di luar kota. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa hidup sederhana, mampu menyekolahkan adikku hingga keluar kota? Jawabannya adalah dengan usaha. Aku menabung saat aku masih menduduki bangku sekolah menengah. Hingga saat ini usiaku sudah menginjak 22 tahun. Aku menabung bukan untuk diriku sendiri. Aku menabung guna membantu mencapaikan cita-cita adikku. Sebetulnya kisah tentang adikku bukanlah inti dari cerita ini. Inti dari cerita ini berawal saat salah satu universitas dari Jakarta mengadakan KKN untuk para mahasiswanya. Dan desaku salah satu lokasi KKN tersebut, di mana mahasiswa belajar bagaimana cara bertani dan berkebun, serta mengedukasi para warga untuk selalu menjaga dan merawat tanaman. Kebetulan aku seorang petani. Aku bekerja di perkebunan teh. Di sana para mahasiswa memintaku untuk mengajari mereka. Tanpa sadar, seorang mahasiswa kini malah berstatus menjadi kekasihku. Ia bernama Edgar Briantara. Kupanggil ia Brian. Ia seorang anak pengusaha yang lumayan terkenal di Jakarta. Terkadang diriku merasa tak pantas ketika dengannya. Namun, Brian selalu menepis semua itu dengan kata-kata lembutnya. Selama 1 bulan KKN, Brian di sela-sela kesibukannya selalu menyempatkan waktunya denganku. Kadang kami memasak bersama, membuat makanan bersama, bahkan hanya sekedar berjalan-jalan mengelilingi desa. Setelah masa KKN berakhir pun, Brian sering main ke desaku, serta menjalin silaturahmi antar warga. Bahkan warga sangat akrab dengan mahasiswa yang menjadi kekasihku ini. Tak terasa hubunganku bersama dia sudah memasuki tahun keempat. Brian tak segan mondar-mandir ke Bandung lalu ke Jakarta hanya untuk sekedar menemuiku. Hal tersebut membuktikan bahwa Brian betul-betul tulus dan serius denganku. Walau dapat dilihat dari perlakuan Brian kalau ia benar-benar serius denganku, aku masih saja berpikir negatif. Bagaimana tidak? Dia itu paket lengkap. Sudah pintar, bijaksana, apalagi ia tampan. Pasti banyak kaum hawa yang mendambakannya. Aku takut kalau ia berpaling denganku. Tapi semua pikiran yang mengganggu itu segera aku tepis agar tak menjadi beban. Waktu itu aku dengan Brian tengah duduk di sebuah bangku taman sambil bercanda ria. Brian, tunggu sebentar ya, aku mau ke toilet sebentar, ujarku. Baiklah, jangan lama-lama, jawabnya. Memang aku dengan Brian hanya berselisih 1 tahun. Brianlah yang lebih tua dariku. Setelah itu aku pergi ke toilet. Di sisi lain kini handphone Brian berdering pertanda panggilan masuk. Segeralah Brian menjawab. Halo Ma, ujar Brian memulai perbincangan. Tapi Ma, apa tidak bisa perjodohan ini dibatalkan saja? Brian sudah, ucap Brian terpotong. Ingat ya Brian, Mama dan Papa sudah melakukan yang terbaik buat kamu. Seharusnya kamu mengerti ini juga demi kebaikanmu. Mama gak setuju kamu dengan gadis desa itu. Apalagi kamu ini pewaris tunggal, nak. Pasti gadis miskin sepertinya akan memanfaatkan harta kamu saja, ujar mamahnya Brian dengan lantang.
Kebetulan telepon tersebut di loudspeaker jadi terdengar dengan keras. Lagi pula mama jodohkan kamu dengan anak teman kolega papa. Otomatis dia sejak lahir juga sudah kaya. Mama hanya ingin yang terbaik buat kamu. Mama harap keputusanmu tak mengecewakan, lanjut mamanya Brian. Tapi mah, ucap Brian kembali terpotong karena saluran diputus secara sepihak. Tak disangka, tak diduga, ia mendengar itu semua. Ia menahan tangisnya lalu menghampiri Brian. Hei, sudah rupanya. Mau pulang atau makan dulu? Tanya Brian. Ia tak menjawab. Justru ia kini menunduk lalu menggenggam tangan Brian. Cukup, Bri. Cukup. Turuti kemauan orang tuamu. Jangan menjadi durhaka, ujar Pia seraya menunduk. Maksud kamu apa? Tanya Brian memastikan bahwa Pia tak mendengar percakapannya dengan ibunya itu. Terimalah perjodohan itu. Lirik Pia mendongakkan wajahnya yang menampakkan sudah basah dan sembab karena menangis. Jantung Brian bagai tersambar petir. Brian seketika mematung mendengarnya. Maafkan aku, Pia. Maaf. Kini hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Sudah 4 tahun lamanya setelah kejadian itu aku tak melihat Brian kembali. Sepertinya sudah bahagia dengan keluarganya. Saat itu aku berada di taman yang cukup ramai karena hari libur. 2 sosok yang amat aku cintai kini tengah bermain dan bercanda ria. Saat aku hendak menghampiri mereka, tiba-tiba ada seorang anak yang menabrakku. Duh! Hei, kamu gak apa-apa? Tanyaku khawatir. Tante tolongin Gean, tante. Jadi aku hilang. Tangis anak itu. Kamu terpisah dengan orang tuamu? Tanyaku dengan dibalas anggukan oleh anak itu. Lalu aku membantu mencari ayahnya itu. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya ketemu juga. Daddy, panggil anak itu. Yang bersangkutan pun menoleh dan menghampiriku. Hei, kamu gak apa-apa? Tanya ayah anak itu. Dan dibalas anggukan. Makasih ya, sudah mengantarkan anak ucapnya terpotong ketika mendongakkan wajahnya kepadaku. Tak hanya dia, aku saja tak kalah terkejutnya. Bagaimana tidak? Dia adalah Brian? Pia? Suasana hening seketika. Daddy, tante ini tadi yang bantuin aku, ujar anak itu. Makasih banyak ya Pi, udah nganterin Gean. Oh ya, ini Gean anak aku, ujar Brian. Oh, pantas saja saat aku melihatnya mirip sekali denganmu. Setelah itu suasana hening kembali. Namun, sayang, panggil seseorang. Nah, ini namanya Nara, istri aku, ucap Brian. Hai, aku Pia, sahabatnya Brian, ucapku sedikit menekan kata sahabat. Aku Nara, salam kenal, balasnya. Hening datang lagi, tetapi ternyata di sini kamu, ujarnya. Ya, tak lain dan tak bukan adalah Zeno suamiku. Bunda teman aja, anak cariin tadi tahu. Maaf ya, oh ya. Kenalin ini suami dan anakku, ucapku kepada Brian. Kini setelah seminggu kejadian yang mengejutkan itu kembali dengan kehidupan seperti biasanya. Pagi ini Zeno akan pergi ke kantor untuk bekerja. Ia berpamitan denganku setelah itu pergi. Tak lama kepergian Zeno pintu kembali diketuk. Tak memungkinkan kalau Zeno pasti ada tamu. Dan saat aku buka pintunya yang datang adalah Brian. Yaps, Brian. Buat apa pagi-pagi buta ia ke rumahku? Hal penting apa sampai-sampai ia datang pagi sekali? Aku mempersilahkan ia duduk dan mulai berbincang. Ada apa kesini? Ada yang penting? Tanyaku. Aku hanya ingin menyapamu, jawabnya. Flashback sedikit.
Keringat bercucuran keluar dari dahi seorang Brian yang khawatir. Ia tengah menunggu hasil yang terbaik. Ceklek. Pintu terbuka menampakkan dokter dan langsung dihujani pertanyaan dari Brian. Pasien mengalami leukemia dan dipastikan umurnya tak lama lagi. Silakan menemui pasien sebelum kembali ke Maha Kuasa. Shock, terkejut, tak percaya, itulah yang dirasakan Brian sekarang. Ia tak tahu menahu bahwa sang istri mengidap penyakit berbahaya. Kini Brian tengah di samping istrinya. "Kamu yang kuat ya," ujar Brian. "Gak bisa, aku gak kuat. Aku mohon. Aku mohon sama kamu." Di meja ada sebuah surat, tolong berikan kepada Pia. Dan jangan pergi dahulu sebelum Pia selesai membacanya. Lirih Nara. Brian hanya dapat mengangguk lemah, dan ternyata itu sebuah kata terakhir dari Nara. Nara menghembuskan napas terakhirnya dengan memberi wasiat kepada Brian. Cerita kembali pada saat Brian mendatangi Pia. Begitu ceritanya. Ia seakan tak percaya apa yang telah diucapkan Brian. Lalu ia membaca surat itu dengan suara yang bergetar. Isi surat tersebut ialah, "Halo Pia, mungkin kamu baca surat ini aku sudah ada di surga. Maaf ya, sudah membuat masa hidupmu menjadi sulit seperti ini. Di sini aku yang salah. Aku sadar bahwa cinta Mas Brian hanya untuk kamu. Jadi keinginan terakhirku adalah Mas Brian agar dapat menikah denganmu. Cinta pertama adalah pemenangnya. Dan cinta pertama Mas Brian adalah kamu, Pia. Maaf telah merebut cintamu. Kini aku mengembalikannya padamu. Aku mohon kamu terima ya. Maaf untuk semua kesalahanku. Dan terima kasih apabila kamu menerimanya. Dari Naraya." Brian dan Pia tak kuasa menahan tangis. Kini keduanya bingung harus bagaimana. Di sisi lain Pia mempunyai suami dan di sisi satunya lagi ini wasiat. Mereka dilema kebimbangan. Tetapi brak, pintu terbuka dengan kencang. "Aku mendengar semuanya," katanya. "Mas Jeno?" kaget Pia. "Mungkin yang dirasakan almarhumah Nara sama denganku. Aku melihat kamu dengan Brian berbeda denganku. Cara bertatapan itu tak sama ketika denganku. Memang benar cinta lama pemenangnya. Maka dari itu aku tak setuju ketika menikah tak didasari dengan cinta," ujar Jeno. Maksud Mas Jeno?" tanya Pia. "Aku mau kita bercerai, namun bercerai atas dasar cinta berujung kebahagiaan," ujar Jeno. Pia tak dapat menolak karena Jeno tetap bersikeras ingin bercerai demi masa depan mereka. Mereka resmi bercerai. Sebulan setelah bercerai, Pia dan Brian mengadakan pernikahan secara tertutup dan dihadiri oleh kerabat dekat saja. Lima bulan lamanya rumah tangga mereka berjalan. Siang ini mereka tengah bersiap untuk menuju ke suatu tempat. Daddy, kita jadi kan ke rumah Mami?" tanya Gian. "Jadi dong, let's go," seru Brian. Kita pun sampai di tempat yang disebutkan rumah Mami oleh Gian. Ya, makam Nara. Kita membawakan bunga, lalu ditaburkan di atas makamnya. Lalu kita memanjatkan doa untuk mendiang Nara dan menyempatkan berbincang sedikit dengan Nara. "Mommy, Bunda Pia baik banget seperti Mommy. Dan juga sekarang Gian punya adik namanya Ana. Gian senang ada temannya," ujar Gian seraya memandangi nisan Nara. Gian dan Ana hanya beda 2 tahun. Gian sekarang berusia 5 tahun dan Ana berusia 3 tahun. "Benar Nara, kami bahagia sekali. Makasih ya, udah jadi bagian di kehidupan aku. Kamu yang tenang di sana," ucap Brian. Lalu ia berdiri hendak pergi. Namun aku menyuruhnya pergi terlebih dahulu dengan anak-anak. Dan tinggallah kini aku berdua dengan Nara.
Terima kasih, kamu telah menyatukan kami kembali. Terima kasih telah berkorban dengan kami. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Terima kasih banyak atas semua yang kamu lakukan demi kami. Yang tenang di sana, kami bahagia dan perjuangan kamu takkan sia-sia. Sekali lagi, terima kasih. Lirihku seraya mengusap Nisanara. Tiba-tiba angin berhembus dengan tenang dan sejuk. Lalu aku melihat siluet Nara yang tengah berdiri di belakang pohon besar, dengan baju putih bersih dan terlihat sangat cantik. Bahkan lebih cantik saat semasa ia hidup. Dan aku melihat dari gerak mulut Nara yang mengucapkan kata sama-sama. Perjuangan seorang Nara tak dapat dihitung berapa jasanya. Sama halnya Jeno, ia merelakan pernikahannya kandas demi cintaku dengan Brian. Aku sungguh bersyukur memiliki orang yang sayang dan baik denganku. Sungguh Tuhan memiliki banyak cara yang tersendiri untuk membahagiakan makhluknya. Dan dengan cara itulah kita diuji bagaimana selalu tegar dan kuat saat menghadapi ujian. Memang semua itu tak mudah, namun dengan doa dan usaha pasti akan jauh lebih mudah. Jadi tetap berdoalah agar mendapatkan keberkahan dan berusahalah. Ingat, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Jika memang ingin hasil yang baik, harus selalu usaha disertai dengan doa.